dilepaskan, telah dilepaskan, telah dilepaskan oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa kasih Tuhan, oleh kuasa kebangkitan Tuhan, oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Mari kita datang di hadapan Yesus kita. Kita mau berseru buat Dia. Kita menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Karena Dialah penolong kita. Dialah penghibur kita. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Mari sama-sama. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau bukan hidupku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
kita siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari kita angkat lagu ini. Kosanangan kinarangan. Mari kita menyanyikan Tuhan yang pasti. Kita mengelar bersama-sama karena Dia layak disembah. Haleluya. Norokingan kumaadaji awi simba matagulugi sambayo Mola andaan omau turipana ay sesuai tiada oi Tuhan. Sekali lagi, bersorak kinarangan. Awi simba matagulugi
suatu pemulihan yang kami terima daripada Tuhan, baik di dalam keluarga kami, baik untuk generasi kami, baik untuk generasi yang akan datang ya Tuhan. Oleh itu kami bersepakat di tempat ini, mau bersama-sama mengimani bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janjinya di atas umatnya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Oleh itu ya Tuhan, pada harinya di tempat ini, sebagai umat-Mu di tempat ini, kami bersama-sama mau mengimani bahwa Engkau Tuhan yang akan memulihkan kami, bahwa Engkau Tuhan yang akan memulihkan keluarga kami, oleh karena karya-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Karya keselamatan yang telah Engkau berikan, yang mampu mentransformasikan kehidupan kami, mentransformasikan dan memulihkan kehidupan keluarga kami, yang mampu memulihkan kehidupan setiap umat-Mu dan jemaat-Mu di dalam gereja ini. Dan itu tidak sampai hanya di dalam gereja ini, tapi kami percaya, kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau berikan kepercayaan untuk menyebarkan keluar, sehingga generasi ini dan generasi yang akan meneruskan selepas kami juga akan diberikan kuasa daripada Tuhan untuk membawa pemulihan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Ubah dan bentuklah hati kami sesuai menurut firman-Mu, supaya firman-Mu terus menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, supaya bukan lagi saya ya Tuhan, melainkan biarlah Kristus Yesus yang hidup di dalam saya, itulah yang berbicara kepada kami pada hari ini, supaya kami mendengar isi hati Tuhan sendiri buat kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu. Kami bersama-sama bersepakat di tempat ini dengan permohonan kami yang kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang besar. Amin. Terima kasih buat tim pujian penyembahan sudah membawa kita untuk menikmati indah hadirat Tuhan dalam kita menaikkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Saya ingin menjemput anak-anak sekolah minggu juga sebelum mereka ke kelas sekolah minggu, supaya maju ke depan. Dan kita sebagai keluarga besar Tuhan di tempat ini, kita bersama-sama juga menopang tangan kepada anak-anak kita, karena mereka inilah generasi-generasi penerus. Amin. Kita rindu Tuhan ya terus menyentuh hati anak-anak ini, supaya mereka membesar di dalam pendidikan Tuhan sendiri. Ada lagi anak-anak? Ada anak saya. Banyak penerus kita ini. Oke, mari kita jemaat Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita sekali lagi datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kita berupah tangan kita ke arah anak-anak dan kita berkati mereka doa untuk mereka. Haleluya Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa anak-anak kami yang masih kecil ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, pakailah anak-anak ini sebagai saluran berkat di dalam kehidupan mereka, saluran berkat untuk menyatakan kasih Tuhan.
Kami serahkan mata mereka ke dalam tangan-Mu, supaya mata mereka selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Serahkan telinga mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya lewat telinga ini mereka mendengar Injil keselamatan. Dan oleh itu mereka berperoleh iman percaya kepada Yesus. Berkati mulut mereka, supaya keluar dari mulut ini puji-pujian bagi Tuhan kami yang ajaib. Dan berkati juga tangan kecil mereka ya Tuhan, supaya tangan-tangan ini kiranya Tuhan pakai sebagai alat kerajaan ya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Dan berkati kaki-kaki kecil mereka juga, supaya kemanapun kaki mereka melangkah, mereka membawa hadirat Tuhan bersama-sama. Kaki kecil mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri, dan selalu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil sewaktu mereka sudah besar dan mengerti akan kasih Yesus dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami sudah bersepakat dan doa. Haleluya. Anak-anak katakan amin. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, hari ini sungguh indah suasana, ada corak-corak batik. Saya sendiri ada batik juga sebenarnya, tapi setelah setelah jadi ibu itu semua batik-batik itu tidak lagi free size, pun tidak ada size sudah. Maksudnya itulah menggambarkan pengorbanan ibu kayak itu. Kalau kita lihat ya ibu yang mungkin kurus-kurus, oh inilah pengorbanan ibu. Tapi kalau melihat ibu-ibu yang sudah berisi, sebenarnya itu pengorbanan juga itu. Kenapa? Sebab kalau yang ada anak-anak kecil kan tahu, kalau sudah menyediakan makanan itu, aduh sayang betul, tengok kan suami sudah kerja keras meletakkan makanan di meja, anak-anak tidak kasih habis. Oh jadi ibu-ibu ini pun berkorban lah diet mereka. Dan itu menyebabkan tidak sama ini bergurau-gurau sudah. Tapi ada reality juga di situ. Ya, mari pada hari ini saya ingin membawa kita bersama-sama untuk belajar ya, ataupun bersama-sama merenungkan kira-kira apa yang Tuhan rindukan dan peranan sebagai ibu bapa di dalam gereja itu. Tapi sebelum itu boleh saya minta ada slide-nya. Ya. Saya membawa suatu tema pada hari ini, yaitu menjadi ibu bapa kepada generasi penerus. Menjadi ibu bapa kepada generasi penerus. Atau dalam bahasa Inggrisnya, saya tidak tahu kalau saya punya terjemahan yang itu betul. Maksud saya bahasa Melayu itu saya macam kalau pelik-pelik sila betulkan. Menjadi ibu bapa kepada generasi penerus, betul kan? Parenting the next generation. Ada cikgu-cikgu di sini. Saya segan pula. Oke. Tapi sebelum itu mari kita lihat. Terima kasih. Saya bantu-bantu tadi. Menjadi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kira-kira keluarga itu bagaimana kan? Dan menariknya, institusi keluarga itu yang diciptakan Tuhan sendiri ada pada kitab yang mula-mula, yaitu Kejadian, kitab yang paling awal itu di dalam firman di dalam Alkitab kita. Dan di situ kita melihat bahwa sebenarnya institusi keluarga ini sempurna yang Tuhan ciptakan. Ada suatu kesatuan yang sempurna, yang kalau kita lihat di dalam Kejadian itu kan, Adam dan Hawa, suatu keluarga yang first kali, keluarga yang pertama yang Tuhan Tuhan tunjukkan. Ini kehendaknya, ini yang Tuhan kehendaki bagi manusia, yaitu bukan hidup seorang diri, tetapi ada pendampingnya, dan seterusnya pendampingnya, dan dia ini akan melahirkan generasi yang baru, yang mana Tuhan berikan kehendak, menyatakan, memberikan perintahnya, yaitu beranak cucu lah dan penuhi
bumi, yaitu membesarkan, melahirkan generasi-generasi yang seterusnya. Minta maaf ya, anak saya excited pada hari ini. Iklan. Gimana sudah dia? Tetapi sayangnya, kalau kita lihat keluarga yang mula-mula kan, ketika Adam pun bertemu dengan istrinya itu suatu sukacita besar bagi dia, sebab ternyata ya dia bukan keseorangan, dan Tuhan rupanya sedang menunjukkan kepada dia bahwa ini buktinya bahwa manusia itu tidak boleh hidup seorang diri. Dia perlukan suatu community bersama-sama dia. Dan sayangnya kan, selepas kejatuhan manusia, kalau kita lihat di ayat yang pasal yang ketiga Kejadian itu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, institusi keluarga juga terkesan, hancur, mulai retak, sehingga kita melihat banyak perkara-perkara sedih kan? Bukan saja mungkin wanita itu salah satu kutukan dia, yaitu waktu lahir itu dia diberi kesakitan melahirkan anak dan bersusah payah, si lelaki ini harus mencari rezeki buat keluarga. Tapi kalau kita lihat kesan dan akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa itu juga kita lihat pembunuhan yang pertama. Dan itu bukan pembunuhan antara orang-orang yang tidak dikenali, tetapi itu pembunuhan antara adik-beradik, di mana Kain membunuh Habel, saudaranya sendiri, atau adiknya sendiri, Abel kan.